Halo teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Oke, kita mulai ya. Seketika semua orang berpaling untuk menatap sosok yang melayang di udara. Mata orang-orang yang mengenali sosok itu, seperti Liu Yuan dan yang lainnya, melebar tak percaya. Karena tidak satupun dari mereka berharap bahwa Lindong akan benar-benar muncul. Lindong! Di dalam kandang baja, mata Motei dan sisanya tiba-tiba melebar. Segera tubuh mereka bergetar saat mereka menatap sosok itu. Meskipun mereka tahu bahwa Lindong sebagian bertanggung jawab atas kesulitan yang mereka hadapi, tidak satupun dari mereka benar-benar menyalahkannya. Itu karena dari awal, semuanya telah merencanakan untuk meminjam kekuatan Lindong untuk memasuki lembah guntur. Dan Lindong benar-benar memenuhi keinginan mereka dan membawa mereka masuk, bahkan memungkinkan mereka untuk menuai banyak harta. Ini adalah hubungan yang saling menguntungkan. Mereka tentu harus membayar harga juga. Oleh karena itu, meskipun mereka diam-diam kecewa jauh di dalam hati mereka oleh ketidakhadiran Lindong dalam sebulan terakhir, mereka tidak membencinya atau menyalahkannya. Semua dari mereka tahu bahwa jika ada di sepatu Lindong, mereka benar-benar tidak berani muncul sama sekali. Bagaimanapun, Kekaisaran Tebing Iblis bukanlah kerajaan yang baik hati. Berdasarkan cara mereka beroperasi, begitu Lindong muncul, hidupnya pasti akan segera berada dalam bahaya. Oleh karena itu, tidak ada yang akan mengharapkan dia muncul saat ini. Namun, apa yang mengguncang Motei dan sisanya bahwa Lindong muncul pada akhirnya. Sosok yang tiba-tiba muncul juga menarik perhatian para praktisi elit kerajaan Tebing Iblis. Segera, aliran Yuan Power yang kuat meletus. Semua dari mereka berbalik menatap waspada dan dingin terhadap penyusup. Namun, Lindong tidak menunjukkan sedikit pun emosi. Dia melihat kandang baja di depannya saat dia perlahan mengulurkan tangannya dan mengepal. Saat Lindong mengepalkan tangannya, kandang baja hitam perlahan mulai menggeliat. Kandang baja itu terbuat dari bahan yang agak unik karena memancarkan cahaya samar ketika berusaha melawan kekuatannya yang sangat besar. Namun pada akhirnya, itu meledak dengan dentuman keras. Setelah dia dengan santai menghancurkan kandang baja, mata Lindong yang agak dingin akhirnya bergeser pada Lipan yang berdiri di tengah arena. Jadilah anak yang baik dan minta Muchen untuk melangkah keluar, ucap Lindong. Dari awal sampai akhir, Lindong tidak pernah memperhatikan Lipan. Pengabaian total pertama kali ini menyebabkan Lipan tertegun sebelum wajahnya perlahan-lahan menjadi bengkok. Anda akan mempertaruhkan diri sendiri untuk teman-teman Anda? Bahkan aku tidak bisa menahan perasaan tersentuh oleh tindakanmu, ucap Lipan menatap tajam ke arah Lindong sebelum tertawa dengan cara yang aneh. Meskipun demikian, Anda harus membayar harga yang tinggi sebagai imbalan atas tindakan Anda. Karena Anda telah muncul, Anda harus tetap tinggal. Saya akan menyiapkan kandang baja khusus untuk Anda, ucap Lipan. Lindong meliriknya sebelum berbalik untuk melihat Motei dan sisanya, lalu bertanya, apakah kalian baik-baik saja? Saudara Lindong, terima kasih, ucap Motei menangkupkan tangannya sebelum dia dengan sungguh-sungguh membungkuk pada Lindong. Sementara ucapan terima kasih yang kaya memancar ke matanya. Berdiri di samping, ekspresi Tang Xuan dan Liu Xuan rumit saat mereka menangkupkan tangan mereka dan membungkuk pada Lindong. Fakta bahwa Lindong bersedia muncul untuk menyelamatkan mereka jauh melebihi harapan mereka. Setelah semua, mereka sangat sadar akan resiko yang dia ambil. Moling dan rekan-rekannya tidak kembali ke kota Yang setelah Anda menghilang. Mereka pasti telah menyadari kejamnya kerajaan Tebing Iblis dan memilih untuk pergi diam-diam, ucap Motei. Setelah dia mendengar kata-kata Motei, Lindong diam-diam menarik nafas lega. Selama mereka tidak ada di tangan Kekaisaran Tebing Iblis, itu adalah kabar baik. Selanjutnya, berdasarkan kekuatan mereka saat ini, mereka memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri di medan perang kuno. Saudara Lindong, kami sangat berterima kasih karena Anda bersedia datang. Namun, kerajaan Tebing bukanlah faksi biasa, dan jika pertempuran terjadi di kemudian hari, kita akan bertarung dengan mereka. Namun, masih ada kesempatan untuk Anda. Silakan pergi dari sini. Setelah Anda semakin kuat, Anda bisa dapat kembali untuk membalas dendam, ucap Motei berkata dengan serius. Ketika dia mendengar kata-katanya, Lindong tersenyum sebelum dia menepuk pundak Motei dan berkata, karena saya telah muncul, saya akan secara alami memastikan bahwa Anda semua dapat pergi dengan damai juga. Tinggalkan yang lain untuk saya, ucap Lindong perlahan melangkah maju. Matanya memindai di sekitarnya. Namun ketika dia gagal mendeteksi kehadiran Muchen, dia segera mengerutkan alisnya. Tidak perlu repot,
Senior Muchen tidak ada di kota Yang, dan saya yang menjalankan tempat ini, ucap Lipan seolah dia tahu siapa yang Lindong cari. Dengan lembut tersenyum sebelum dia berkata lagi, Anda harus bersyukur bahwa Senior Muchen tidak ada di sini. Jika tidak, Anda bahkan tidak pantas untuk berdiri di sana. Saya tahu Anda memiliki kartu truf lain selain boneka darah Anda. Tidak masalah dengan itu. Hari ini, saya punya waktu untuk bermain dengan boneka Anda. Namun, Anda harus berurusan dengan 4 praktisi setengah langkah ke panggung Nirvana sendiri, ucap Lipan tersenyum kepada Lindong. Di belakangnya, 4 sosok perlahan berjalan keluar dan mereka memandang rendah pada Lindong. Aura mereka jauh lebih kuat daripada Motei dan yang lainnya. Sepertinya, mereka memiliki basis kultivasi yang lebih kuat. Lipan duduk di kursi batu sebelum dia mulai dengan sadis menatap Lindong. Ekspresinya tampak seperti kucing yang menggoda tikus. Dia penasaran untuk mencari tahu apa trik lain yang dimiliki Lindong di lengan bajunya. Keempat praktisi tahap setengah langkah ke Nirvana itu melepaskan tawa aneh sebelum mereka menggerakkan jari mereka. Tanpa basa-basi lagi, kaki mereka menginjak tanah. Lalu kekuatan mereka menyembur keluar. Kemudian 4 sosok melintas di langit seperti panah dan terbang menuju Lindong. Ketika 4 praktisi setengah langkah ke panggung Nirvana terbang di atas, kilatan ganas melintas di mata Motei dan sisanya. Namun, saat mereka akan bergerak, berdiri di depan mereka, Lindong dengan tenang mengulurkan telapak tangannya dan dia mengusap telapak tangannya. 4 suara renyah tiba-tiba bergema di udara. Kemudian orang banyak terkejut ketika mereka melihat bahwa 4 praktisi setengah langkah ke panggung Nirvana semua tertiup mundur, seolah-olah mereka telah menemui penghalang tak bergerak. Sementara itu, ada jejak merah darah di semua wajah mereka. Segera, keempat sosok itu menghantam ke tanah dengan keras. Mereka semua segera memuntahkan seteguk darah segar. Sementara aura mereka meredup secara signifikan. Terbukti, mereka semua menderita luka parah. Atmosfer sepertinya telah membeku dalam sekejap. Terlepas dari Motei atau Liu Yuan, wajah semua orang membeku. Tak satu pun dari mereka mengharapkan bahwa Lindong benar-benar dapat mengirim 4 praktisi setengah langkah ke panggung Nirvana terbang dengan tamparan tunggal. Selanjutnya, yang paling membingungkan mereka adalah bahwa Lindong tidak tampak menggunakan Yuan Power. Pemandangan ini benar-benar aneh. Mental energi, gumam Lipan yang baru saja duduk di kursi batu untuk menikmati pertunjukan yang bagus. Akhirnya mengungkapkan ekspresi serius di wajahnya yang menyeramkan saat dia menatap Lindong. Mungkin yang lain tidak menyadarinya, namun ketika Lindong mengusap telapak tangannya sebelumnya, dia bisa dengan jelas merasakan energi mental yang sangat tangguh yang cukup kuat untuk mencekik seseorang memancar keluar dari dalam tubuhnya. Gelombang energi mentalnya jauh melebihi dari master simbol jiwa biasa. Sudahkah kamu maju ke master simbol surgawi? Ucap Lipan tiba-tiba berubah menjadi kasar saat dia menatap muram pada Lindong. Dalam hal ini, dia akhirnya menyadari mengapa Lindong benar-benar berani muncul. Itu karena dia memiliki keyakinan mutlak pada dirinya sendiri. Setelah semua, master simbol surgawi adalah eksistensi yang bisa menyaingi seorang praktisi panggung Nirvana. Hati Lipan yang awalnya ceria dan sadis mulai perlahan-lahan tenggelam. Sepertinya situasi secara perlahan berputar di luar kendali. Lipan tidak berusaha menyembunyikan kata-katanya. Karena itu, semua orang di sekitarnya dengan jelas mendengar apa yang dia katakan. Segera, semua mata dari mereka menyusut. Semua orang di arena ini jelas menyadari peringkat itu. Ini menunjukkan bahwa Lindong memiliki kualifikasi untuk menyaingi seorang praktisi panggung Nirvana. Ketika mereka memikirkan hal ini, Motei, Liu Yuan dan yang lainnya merasa sedikit mual. Hanya dalam waktu 1 bulan, kekuatan Lindong telah mengalami perubahan yang sangat mencengangkan. Saat mereka menatap sosok ramping itu, hati semua orang dipenuhi dengan kekaguman dan rasa hormat. Tanpa sadar, sepertinya remaja ini yang hanya pada tahap manifestasi tingkat lanjut ketika ia pertama kali tiba di kota Yang, sebenarnya diam-diam meninggalkan mereka jauh soal tingkat kekuatan. Dia pasti ditakdirkan untuk bersinar di medan perang kuno ini, ucap orang-orang yang menonton. Ekspresi Lipan antara terkejut bercampur takut. Kemajuan tiba-tiba Lindong ke master simbol surgawi ternyata telah melampaui harapannya, dan situasi ini berbalik keluar dari kendalinya. Lindong telah maju ke master simbol surgawi, ditambah dia memiliki boneka darah. Formasi ini cukup untuk menakuti Lipan. Saya bertanya-tanya, mengapa Anda berani tampil? Ternyata Anda memiliki sesuatu yang hebat, ucap Lipan. Namun, meskipun ia merasa takut, Lipan tidak panik. Dia dengan dingin menatap Lindong.
Ada banyak praktisi kekaisaran tebing di sini, dan di antara mereka ada 2 praktisi setengah langkah ke nirvana dengan kekuatan yang sebanding dengan Liu Yuan dan yang lainnya. Selain itu, ada beberapa praktisi setengah langkah ke nirvana biasa. Jumlah mereka cukup kuat. Bahkan, master simbol surgawi seperti Lindong ditambah boneka darah di tangannya tidak akan bisa mengguncang mereka. Selanjutnya, beberapa tokoh berpakaian hitam muncul di alun-alun dengan tatapan dingin dan waspada terkunci pada Lindong. Seperti yang diharapkan, kekaisaran tebing iblis ini adalah eksistensi yang cukup kuat, bahkan di antara kerajaan peringkat tinggi. Motei dan yang lainnya yang awalnya tercengang oleh mental energi Lindong yang tangguh mendapatkan kembali kesadaran mereka pada saat ini. Setelah itu, ekspresi mereka berubah dengan lembut menyaksikan adegan ini. Lindong, jika Anda cukup pintar, serahkan kunci rahasia kuno, dan kami dapat menghapus dendam antara Anda dan kekaisaran tebing iblis saya. Ucap Lipan berdiri dengan gelap menatap Lindong dan melanjutkan. Saya tahu bahwa Anda telah maju untuk menjadi master simbol surgawi. Namun, izinkan saya memperingatkan Anda, ini masih tidak menimbulkan ancaman sama sekali untuk kekaisaran tebing iblis saya. Ucap Lipan. Kata-katanya bermaksud untuk memperingatkan Lindong bahwa maju ke tingkat master simbol surgawi tidak menunjukkan bahwa ia memiliki kualifikasi untuk bernegosiasi dengan kekaisaran tebing iblis mereka. Karena mereka telah banyak melenyapkan praktisi tahap nirvana sebelumnya, menangani Lindong tidak akan menjadi masalah yang sulit. Apakah Anda ingin menjadi teman atau musuh dengan kerajaan tebing iblis saya? Bergantung pada Anda sendiri, ucap Lipan menyatakan dengan sikap acuh tak acuh. Setelah semua, kekaisaran tebing iblis terlalu kuat, dan siapapun akan berpikir 2 kali sebelum menyinggung mereka. Selain itu, dikatakan bahwa ada kerajaan peringkat tinggi telah disapu habis oleh kerajaan tebing iblis beberapa tahun yang lalu, menyebabkan reputasi mereka melambung tinggi. Bahkan, beberapa praktisi panggung nirvana tidak berani menyinggung mereka dengan ceroboh. Dan ini juga alasan utama mengapa semua orang harus menelan dan menyembunyikan kemarahan mereka selama pemerintahan Lipan di Kota Yang. Di bawah berbagai tatapan, Lindong menatap Lipan dan tersenyum. Setelah melihat senyum ini, Lipan berpikir bahwa Lindong akan berkompromi. Segera, senyum mengejek mulai muncul dari sudut mulut Lipan. Namun, ketika sudut mulutnya sedikit naik, Lindong mengangkat tangannya dan menunjuk keluar Kota Yang. Ambil barang-barangmu dan segera angkat kaki dari Kota Yang, ucap Lindong. Lipan membeku sebelum jejak kejahatan secara bertahap naik di wajahnya. Dia menatap Lindong dengan wajah hijau dan merah sebelum berkata, seperti tulang yang keras, karena Anda tidak menghargai pilihan yang saya berikan, Anda hanya akan menyesalinya, ucap Lipan. Lonjakan Yuan Power segera menyebar dari tubuhnya seperti air pasang. Tekanan besar secara langsung menyebabkan orang-orang di sekitarnya merasa sesak nafas. Wajah Lipan berkedut dengan kedengkian. Jelas, benar-benar marah karena Lindong. Dari sudut pandang Lipan, bahkan jika Lindong benar-benar maju menjadi master simbol surgawi, dia tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara dengan Lipan dengan cara seperti itu. Kerumunan menyaksikan sosok Lipan melesat seperti anak panah saat tinjunya terbang ke depan, langsung meledak di udara, mengembun menjadi binatang buas yang meraung saat mereka menyerang Lindong. Kekuatan serangan ini agak mengherankan. Setiap binatang yang terbuat dari Yuan Power mengandung undulasi menakutkan yang cukup untuk menghancurkan praktisi setengah langkah ke nirvana. Dengan sejumlah hewan buas berkumpul bersama, bahkan ekspresi seorang praktisi tahap kuasi nirvana seperti Liu Yuan berubah. Sosok Lindong tidak bergerak sama sekali. Sementara dia menyaksikan serangan Lipan, dia tidak memanggil boneka jiwanya. Saat ini, dia sangat ingin menguji secara pribadi seberapa kuat energi mentalnya tumbuh setelah maju ke master simbol surgawi. Bagian dalam istana Niwanya yang telah menjadi dunia mini mulai berputar pada saat ini, seolah-olah angin ribut terbentuk. Langit di atas plaza tiba-tiba menjadi gelap saat angin kencang melewatinya. Semua orang bisa merasakan energi mental yang menakutkan menyebar di seluruh area. Cahaya terang bersinar di mata Lindong. Tangannya bergerak saat badai mulai terbentuk di telapak tangannya. Langsung berubah menjadi tangan badai yang tanpa ampun terbang menuju binatang yang terbuat dari Yuan Power. Suara ledakan bergema. Yuan Power binatang besar benar-benar hancur berantakan. Selain itu, bahkan tanah retak terbentuk karena badai menyapu. Ketika mereka menyaksikan langkah cepat dan mudah Lindong, semua orang di daerah itu terkesima sekali lagi. Apakah ini kekuatan dari master simbol surgawi? Tingkat kekuatan seperti itu memang sangat tangguh. Ketika Yuan Power-nya hancur berantakan, Lipan mundur beberapa langkah, sementara kulitnya berubah pucat.
Dia tidak pernah berharap bahwa energi mental Lindong akan menjadi sekuat ini. Ditambah ketika dia maju ke panggung Nirvana, pil Nirvana yang dia gunakan hanya 100.000 saja. Maka ia pasti peringkat terakhir dalam sesama praktisi panggung Nirvana lainnya. Meski begitu, ia percaya tidak akan ada masalah bertarung dengan Master Simbol Surgawi yang baru saja menerobos. Namun, sepertinya dia telah meremehkan Lindong. Saya tidak percaya bocah seperti Anda yang baru saja mencapai Master Simbol Surgawi akan dapat memanfaatkan energi mental ke level seperti itu, ucap Lipan dengan keras berteriak. Sosoknya bergerak, berubah menjadi banyak gambar setelah menyapu ke arah Lindong seperti lapisan demi lapisan gelombang. Namun, Lipan tidak tahu bahwa ketika Lindong mencapai tahap simbol Master Surgawi, dia juga memperoleh beberapa ingatan dan pengalaman dari praktisi yang mati di ruang kunci kuno misterius. Oleh karena itu, kontrol dan pemanfaatan energi mentalnya jelas jauh melampaui harapan Lipan. Menanggapi serangan tiba-tiba Lipan yang lebih kuat, api di mata Lindong berkobar. Lindong sangat ingin mengetahui seberapa kuat energi mentalnya berada pada kekuatan penuh sekarang. Dia langsung menginjak angin saat dia bergerak. Pada saat ini, angin bertiup di tanah, sementara petir menyala dan guntur bergemuruh. Semua orang menatap adegan ini dengan ngeri. Terbukti, fenomena abnormal seperti itu telah dimunculkan oleh energi mental Lindong. Pada akhirnya, angin dan petir secara paksa bergabung bersama oleh energi mental yang tak terbayangkan. Line Lightning Fist, ucap Lindong melayang di atas angin dan petir. Segera setelah itu, tangannya tiba-tiba menampar. Segera, petir yang tak terbayangkan dan angin dengan cepat menggeliat menjadi telapak tangan cahaya yang kuat. Telapak tangan ini tidak terbuat dari Yuan Power, tetapi sepenuhnya terbentuk dari cahaya murni dan angin. Meskipun ada mental energi yang kuat melilit itu, ini adalah gaya yang benar-benar berbeda dari Yuan Power. Tanpa sedikit pun keraguan, telapak tangan itu mengarah pada Lipan di bawah. Sebelum telapak tangan angin petir mendarat, sudah ada tekanan besar di alun-alun. Setelah itu, sebuah telapak tangan berwarna merah muda yang terukir di mata Lipan yang terkejut membawa momentum angin dan kilat ketika dengan kejam membantingnya. Bersambung, lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti cerita